in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is there somebody? Ibu, jadi di sini saya pengen menanyakan seputar ininya Bu, identitas kafenya Bu. Gimana sih Bu identitas kafe ini Bu dibandingkan kompetitor yang lain? Apakah ini membedakan kafe ini dengan yang lain? Sebenarnya konsep dari kafe kita adalah mengedepankan kenyamanan. Jadi kita berharap tamu-tamu yang datang ke sini tuh merasakan nyaman dari segi lokasi, tempat, cocok untuk para pelajar, mahasiswa, dan ya ibu-ibu komite yang mau mengadakan acara meeting di sini juga bisa. Kemudian kita juga bisa ibu-ibu bisa meluangkan waktu di luar penata meetingnya kita adain karaoke, itu free of charge. Untuk tata letaknya sendiri Bu, dari konsep kafe ini terlihat sangat formal, ada smoking roomnya, ada meja untuk family-nya. Itu gimana sih Bu ide awalnya Ibu membuat ini semua? Ya, konsep kita itu sebenarnya family cafe ya. Jadi kita juga bisa terima acara-acara keluarga seperti arisan, ulang tahun, dan meeting. Jadi masuk ke semua konsep gitu loh. Cafe kita tuh bisa untuk acara keluarga, bisa buat acara kantor. Jadi fleksibel. Kita ada juga ruang smoking room dan non smoking room. Terus kita juga sedia teras untuk tamu-tamu yang nggak mau kena AC. Selanjutnya nih Bu, ada hal khusus kan sih di kafe ini Bu selain untuk profesional dan pelajar? Ya, kita juga mengadakan semacam event itu kayak daily activity ya buat anak-anak, nggak balikan sebenarnya, anak-anak seusia 5 sampai 10 tahun. Di sini kita ada itu yang namanya cooking class. Cooking class itu kita adakan minimal untuk mengadakannya minimal sekitar 15 sampai 30 orang. Itu ada charge-nya, di mana charge-nya itu kita nggak terlalu mahal ya, untuk kalangan istilahnya untuk kalangan anak-anak itu masih terbilang normal. Kita ngadain cooking class, berikut chefnya dari kita, bahan-bahan dari kita, MC juga fleksibel, bisa dari kita, bisa dari tamu yang bawa MC-nya kemari. Itu nanti anak-anak itu dapat souvenir yang dia pakai waktu masaknya, kayak apron, topi, terus hasil dari masakannya bisa dibawa pulang. Gitu. Nah untuk cooking class sendiri itu diadakan itu reservasi dulu kah atau diadakan memang diajukan di online gitu, baru pelanggan mendaftar? Ya, kita untuk cooking class harus reservasi dulu minimal 1 minggu sebelum hari H. Tidak bisa dadakan, minimal 1 minggu sebelum hari H. Untuk kita persiapkan bahan-bahan untuk acara nanti. Nah, untuk kafe ini sendiri menyediakan jasa online gitu ketika ada GoFood, data, udah mengadopsi inovasi daring tuh. Ya, kita selain dine in, kita juga
ada bekerja sama dengan Grab dan Gojek, sama Shopee juga. Jadi ada Shopee Food, Grab Food, sama GoFood. Jadi saya mau nanya, di sini kan ada pastry sama kue kan. Itu ibu mengelola sendiri atau ngambil supplier dari itu? Beberapa kita ambil dari supplier seperti croissant ya, Eh, tapi beberapa juga kita homemade, kita bikin sendiri karena ada karyawan yang memang basicnya dia bakery gitu, bakery pastry. Jadi kita buat juga dari luar juga gitu. Kita kombinasi. Jadi kan ada yang buat ya, Bu. Nah, terus cara melakukan quality control gimana ya biar rasanya itu selalu konsisten, tetap sesuai takaran. Ya, seperti pada umumnya ya setiap makanan yang kita buat itu pasti ada resepnya. Jadi semua makanan itu kita buat sesuai dengan resep, gitu, resep yang ada. Jadi tidak pernah keluar dari resep. Itu pasti dijamin konsisten rasanya. Berarti kopinya juga tetap ngikutin ada. Iya, untuk minuman juga kita ada COGS-nya, terus kita buat resep juga. Jadi setiap makanan minuman itu ada takarannya. Gitu. Kita ada miligramnya untuk minuman, untuk begitu juga dengan makanan kita ada gramasinya. Jadi masak tidak asal-asalan, nggak keluar dari jalur, gitu. Ada resepnya. Tapi selanjutnya kalau misalkan ada hari-hari yang sibuk itu misalnya sehari mahasiswa kah atau ibu-ibu yang tadi ibu Ibu komite ya. ibu komite pada kesini itu kalau ramen itu apakah cara untuk karyawan menyesuainya gimana ya? Ya sebelumnya kita semua karyawan di sini itu sudah kita training gitu. Bagaimana mengantisipasi kalau kafe itu kita tiba-tiba ramai mendadak gitu kan. Jadi kita udah siap karena kita sudah siap, karyawan itu sudah dibekali dengan knowledge gitu. Baik itu knowledge makanan maupun minuman, juga knowledge tentang servis yang cepat ke tamu itu bagaimana. Semua sudah kita bekali dengan training. Jadi walaupun dalam keadaan ramai, kita tetap bisa servis yang bagus ke tamu. Bu, di sini kalau di kafe ini modal awalnya kalau boleh tahu ya, jadi di sini berapa ya, Bu? Modal awal kita membangun kafe ini kurang lebih ya itu 500 juta. Itu sudah termasuk bangunan, berikut furniture, equipment, dan bahan baku. Berarti udah komplit semua ya, Bu? Sudah komplit. Kalau di sini tuh kayak barang-barang kayak meja atau tempat pembuatan kopinya tuh nyewa atau pribadi? Untuk equipment dan furniture itu kita milik pribadi, termasuk kursi, meja, mesin kopi, terus gelas, lalu oven, microwave, itu kita semua milik pribadi. Kalau untuk tanahnya sendiri, tanah bangunan ini kita sewa. Tapi untuk bangunan kita bangun sendiri dengan biaya sendiri. Itu berarti itu udah seluruh ya, Bu? 500 juta kurang lebih ya. Itu sudah mencakup semuanya. Kalau jumlah karyawan di sini Kak, berapa ya? Jumlah karyawan di sini ada 8, 4 untuk bagian kitchen, 4-nya lagi untuk bagian bar service. Berarti itu per shift atau Kita satu shift itu ada 2 orang.
Jadi 2 di kitchen, 2 di bar. Kalau jam kerjanya, kalau dalam satu shift itu berapa jam? Dalam sehari itu kita satu shift karyawan kerja 10 jam. Jadi seminggu karyawan dalam seminggu kerja 6 hari, 1 hari libur. Jam kerja 10 jam. Nah, kalau boleh tahu nih, gaji itu orangnya karyawannya berapa ya, Mas? Kisaran aja. Kisarannya sekitar 2,5 sampai 3,5 juta. Kalau misalnya bagaimana sih ibu menghadapi kayak misalnya ada pelanggan yang suka nongkrong lama nih, atau ada pesanan minimalnya? Untuk itu kita nggak ada minimum purchase ya. Jadi untuk mengantisipasi tamu yang cuma nongkrong lama itu, kita caranya dengan upselling. Jadi kita lihat kalau minuman kamu sudah tinggal sedikit mau habis, kita tawarkan lagi 1 kali, batasnya sampai 3 kali. Kita tawarkan lagi yang kedua, lalu yang ketiga, sampai tamu itu mau pesan lagi. Kalau misalnya kalau menjaga keuntungan nih, ibu itu bagaimana menjaga keuntungan kafe ini memang saat harga bahan baku yang naik turun? Bagaimana ibu? Sebenarnya itu resiko setiap pengusaha. Kadang bahan baku naik, tapi kita harga menu nggak naik. Tapi kan ekonomi naik turun ya nggak. Kita ambil resikonya dengan cara kita ngadain promosi lah, promosi bundling, misalnya makanan, nasi goreng free es teh manis, kita bundling 50.000 sudah dapat minum dan makanan. Itu untuk menarik minat tamu, biar pemasukan kita tuh bertambah, untuk mengantisipasi harga barang yang naik. Sebenarnya tidak begitu berarti sih untuk kenaikan harga bahan baku. Kita tetap buat masakan dan minuman itu masih cukup sesuai dengan standar, tidak ada yang dikurang-kurangin. Kalau bagaimana sih ibu manajemen menyeimbangkan harga menu agar tetap terjangkau, tapi keuntungannya itu cukup untuk menutupi biaya operasional? Masukin kalau biaya operasional misalnya listrik, biaya air atau biaya lainnya itu berapa ya? Untuk biaya listrik, air itu setiap bulan memang bervariasi ya. Tapi kisarannya kalau untuk listrik 4,5 sampai 5 juta. Untuk biaya PAM sekitar ya 600-700. Kalau biaya kayak Per bulan. per bulan. Kalau penjualannya itu per hari sekitar berapa ya? Kita sekitar 3 juta sampai 3.500.000. Itu kita bersihnya sekitar 2.300.000.